Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dengan saya. Di video kali ini saya akan menceritakan sedikit tentang sejarah siapakah Mbah Ismail. Yang mana di video sebelumnya saya menceritakan tentang Mbah Kiai Ali Rejo yang berada di Desa Pulurjo, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Dan di video itu saya menceritakan bahwasanya Mbah Kiai Ali Rejo adalah adik ipar dari Mbah Ismail, yang mana sebelum Mbah Ali Rejo ini babat alas dan mendiami Desa Pulurjo, Mbah Kiai Ali Rejo bertempat atau berada di kediaman Mbah Ismail yang ada di Sentul Dam atau masuk di wilayah Desa Sentul, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, yang mana pada zaman dahulu Sentul Dam ini disebut oleh orang adalah Sentul Santren. Saudaraku yang berbahagia, saat ini saya berada di tengah-tengah kebun salak, saudaraku, yang mana konon menurut cerita turun-temurun dari keluarga, Mbah Ismail disinilah dulu bertempat tinggal dan mendiami tempat ini. Saudaraku, sebelum nanti saya akan bercerita sedikit tentang Mbah Ismail, nanti kita akan mengunjungi salah satu warga Desa Sentul yang saat ini masih mendiami wilayah Sentul Dam ini, saudaraku. Tetap bersama saya dan marilah kita menemui Bapak Amin. Pemirsa, saat ini saya berada di area Sentul Santren, yang mana Sentul Santren ini sekarang ini dikenal dengan orang Sentul Dam. Saat ini saya bersama Pak Amin, yang mana Pak Amin ini masih mendiami area Sentul Santren. Ini Pak Amin, kawula badhe nyuwun cerita panjenengan, karena jenengan yang saat ini masih mendiami Sentul Santren. Napa leres Sentul Dam niki dulu di kasebat Sentul Santren, Pak Amin? Leres. Lah niki kula badhe nyuwun cirios malih, Pak Amin. Dikarenakan saya dulu pernah mendapatkan cerita bahwasanya dulu ini pernah ada tamu dari Jawa Tengah, yang mana tamu ini jenengan ingkang menyambut utawa nemoni. Lah tamu menika kinten-kinten sinten dan tahun pinten rawuh wonten Sentul Santren menika, lan maksud dan tujuanipun rawuh ten Sentul Santren menika riyin punapa, Pak Amin? Wonten tamu saking Salatiga, rombongan tiang gangsal dateng Sentul Santren. Kalau riyen panjene niki kan istilah pondok ya Ismail, dados iki ambek niku bersani wonten Sentul Santren. Riyene pondok kok sak makin niku tanah pekarangan. Ngaten sanggenipun. Lajeng piyambake niku ular. Sanging mulare mboten disebut namane. Tahunnya tahun 81. Ngaten. Oh, tahun 81 nggih. Berarti menika priyantun menika natos ten Sentul Santren ngoten nggih dulunya. Nggih, nate pondok wonten Gria Ismail. Oh, natos ngaos ten kene Mbah Ismail menika. Terus sampun sepuh niku Pak Amin nggih priyantun nih? Sampun sepuh, sekitar umure sanjange putra niku 115. Umurnya sekitar 115, pemirsa. Nah, kula badhe tanglet malih Pak Amin. Mbah Ismail punika aslinipun priyantun saking pundi Mbah Ismail menika, Pak Amin? Mbah Ismail niku priyantun saking Demak Bintoro. Asal mriki niku piyambake niku dubur Belanda. Pembelaane saking Diponegoro. Diuber Belanda mergi mbela Pangeran Diponegoro. Berarti saged kasebat pendereke niku. Nggih. Nggih pendereke Diponegoro.
Oh nggih, matur suwun Pak Amin. Terus kula badhe tanglet malih. Kita di sekitar Desa Sentul mriki napa wonten dulu yang menyaksikan, mungkin tiang sepa-sepa dulu yang menyaksikan kalau pernah bertemu dengan Mbah Buyut Ismail. Wonten napa mboten Pak Amin? Wonten. Asmane niku Mbah Tajab. Mbah Tajab istilahnya niku piyambake niku siswae Mbah Ismail saking Sentul Santren. Oh, Mbah Tajab niki rumiyin atos ngaji ten gene Mbah Ismail. Lah, Mbah Tajab menika priyantun saking pundi Pak Amin Mbah Tajab menika? Priyantun saking Kedungreja. Pripun jenengan ciriose kok saged kepanggih Mbah Mbah Tajab menika lan kepanggih Mbah Tajab menika kinten-kinten tahun pinten Pak Amin? Kepanggih Mbah Tajab niku tahun 82. Umur Mbah Tajab niku 135. Ciriose Mbah Tajab ten jenengan yak napa niku? Riyen pas ketemu niku. Kula dipun panggil kali Mbah Tajab. Lih. Amin sampeyan rene. Kenapa, Bang? Tak omongi to, ini yo. Diomongin apa to, Mbak? Aku biyen ku siswae buyutmu Mbak Ismail, Buyut Ismail. Sentul Santen. Nggih. Nggih. Matur sembah nuwun Pak Amin nggih. Nggih, sami-sami. Matur sembah nuwun terkait dengan ceritanya. Itulah tadi bincang-bincang saya dengan Pak Amin, salah satu warga dan saat ini masih mendiami wilayah Sentul Santren. Saudaraku yang berbahagia, itulah tadi bincang-bincang saya dengan Bapak Amin. Sebelum nanti saya bercerita sedikit tentang siapakah Mbah Ismail ini, yang mana Mbah Ismail ini menurut cerita turun-temurun keluarga adalah berasal dari Demak Bintoro, yang kemudian karena dikejar oleh Belanda, diburu oleh Belanda, yang pada akhirnya menyelamatkan dirinya. Kemudian pada akhirnya sampailah beliau di satu tempat, kemudian beliau bermukim di tempat ini, kemudian akhirnya menurunkan generasi-generasinya. Saudaraku yang berbahagia, namun sebelum saya bercerita sedikit tentang sejarah perjalanan Mbah Ismail, saya akan bercerita sedikit tentang akhir dari perjuangan Pangeran Diponegoro melawan kolonial Belanda. Saudaraku, pada bulan Ramadan tahun 1830, Jenderal de Kock mewakili pemerintah kolonial Belanda mengundang Pangeran Diponegoro untuk diajak perundingan damai. Dalam keadaan berpuasa dan tidak ada buruk sangka di dalam hati terhadap undangan dari Jenderal de Kock, maka berangkatlah saudaraku Pangeran Diponegoro dengan diiringi oleh 25 pendereknya atau prajuritnya yang kesemuanya menaiki kuda. Pangeran Diponegoro banyak melewati desa-desa, dan di saat melewati tengah-tengah masyarakat, ketika masyarakat melihat rombongan dari sang Pangeran Diponegoro dengan pengikutnya ini, pada akhirnya masyarakat banyak yang mengikuti di belakangnya. Kemudian sampailah saudaraku Pangeran Diponegoro di kantor Presiden Keduh Magelang, yang mana pada saat itu adalah awal dari bulan Syawal. Saudaraku, selayaknya masyarakat Jawa ketika pada saat itu bulan Syawal, maka Pangeran Diponegoro bersilaturahim kepada Jenderal de Kock karena pada saat itu adalah bulan Syawal. Dan ketika Pangeran Diponegoro selesai bersilaturahmi dengan Jenderal de Kock, maka akhirnya Pangeran Diponegoro mohon pamit kepada Jenderal de Kock untuk kembali ke markasnya beserta pendereknya.
Saudaraku, ketika Pangeran Diponegoro ingin mohon pamit, Jenderal de Kock kemudian melarang Pangeran Diponegoro untuk kembali ke markasnya dan mengajak Pangeran Diponegoro untuk berunding. Maka akhirnya Pangeran Diponegoro menuruti ajakan perundingan dari Jenderal de Kock. Terjadilah perundingan antara Pangeran Diponegoro dengan Jenderal de Kock. Namun apa yang terjadi, saudaraku? Di saat perundingan terjadilah perdebatan yang sengit antara Pangeran Diponegoro dan Jenderal de Kock. Karena terjadi perdebatan yang sengit, maka tidak terjadi titik temu atau kesepakatan di saat perundingan itu. Karena tidak terjadi kesepakatan, maka Pangeran Diponegoro akhirnya mohon pamit kepada Jenderal de Kock untuk kembali ke markasnya. Namun, saudaraku, ketika Pangeran Diponegoro ingin mohon pamit kepada Jenderal de Kock, tiba-tiba pasukan dari Jenderal de Kock mempersilahkan menggiring Pangeran Diponegoro untuk kemudian dimasukkan ke kereta kuda dari Belanda yang sebelumnya sudah disiapkan. Melihat hal itu, saudaraku, para penderek, para prajurit Diponegoro dan keluarganya berusaha untuk menyelamatkan Pangeran Diponegoro yang mana saat itu memang ditangkap oleh Belanda. Namun Pangeran Diponegoro melarang kepada para pendereknya untuk melakukan hal itu. Bahkan, saudaraku, sempat terfikir oleh beliau Pangeran Diponegoro untuk menikam Jenderal de Kock dengan kerisnya. Namun Pangeran Diponegoro sekali lagi memikirkan keselamatan dari para pengikutnya. Karena pada saat itu memang bulan Syawal, jangan sampai terjadi pertumpahan darah atau saling membunuh. Dan memang pada saat itu Pangeran Diponegoro dan pengikutnya tidak ada keniatan untuk berperang dan tidak siap untuk berperang. Saudaraku, disaksikan oleh para pengikutnya, para keluarganya, dan putra-putranya, diantaranya Diponegoro Anom, Pangeran Junet, Pangeran Rauf, dan menantunya Basyah Mertonegoro, Pangeran Diponegoro atau Sultan Abdul Hamid Eru Cokro, Senopati ing Alogo Sayyidin Panotogomo, Khalifah Rasulullah ing Tanah Jawi, menyerahkan takdirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangeran Diponegoro ditangkap oleh Belanda dengan siasat yang buruk. Saudaraku, dengan ditangkapnya Pangeran Diponegoro maka berakhirlah Perang Jawa yang terjadi pada tahun 1825 sampai 1830, berakhir dengan ditangkapnya Pangeran Diponegoro dengan cara-cara yang licik. Saudaraku yang berbahagia, kenapa Perang Diponegoro juga disebut Perang Jawa? Saudaraku, memang pada saat itu memang ini adalah perlawanan murni, perjuangan dari rakyat Jawa untuk bebas dari penindasan dan penjajahan kolonial Belanda. Jadi di dalam Perang Jawa tidak ada pihak-pihak lain yang turut campur di dalam atau di saat terjadi Perang Jawa. Saudaraku yang berbahagia, apa yang terjadi terhadap semua penderek atau prajurit Diponegoro di saat Pangeran Diponegoro sudah ditangkap oleh Belanda? Yang jelas, saudaraku, Belanda tetap waspada terhadap para pejuang-pejuang yang tangguh ini, yang pada akhirnya Belanda juga memburu para penderek atau prajurit Diponegoro. Saudaraku yang berbahagia, di saat prajurit-prajurit Diponegoro ini diburu oleh Belanda, ternyata banyak yang lari ke Jawa Timur, khususnya ke daerah Jombang sekarang ini. Saudaraku yang berbahagia, ketika saya membaca buku, yang mana buku ini adalah buku sejarah dan budaya Jombang
yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang. Di saat saya membaca buku ini, saudaraku, yang mana buku ini adalah buku perkembangan Kota Jombang pada zaman dahulu sampai saat ini. Di buku ini ternyata tertuliskan juga sedikit sejarah terkait pasca Perang Diponegoro. Saudaraku, di sini dituliskan di saat terjadi Perang Diponegoro dan Perang Diponegoro ini berakhir, ternyata banyak pasukan Diponegoro yang lari ke Jombang, menyebar dan babat hutan, mendirikan banyak desa di wilayah Jombang. Di antaranya adalah Desa Merodot yang ada di Kecamatan Bandar Kedunggulyo, kemudian Desa Pesantren yang berada di Kecamatan Tembelang, kemudian sampai Desa Mojo Trisno, Kecamatan Mojo Agung, dan banyak lagi di desa-desa lainnya. Saudaraku yang berbahagia, ternyata banyak sekali para penderek Diponegoro yang lari ke Kota Jombang, kemudian mendirikan banyak desa-desa di Kota Jombang. Saudaraku yang berbahagia, menurut cerita keluarga turun-temurun, Mbah Ismail ini ketika terjadi Perang Diponegoro, beliau ikut berjuang melakukan perlawanan terhadap kolonial Belanda dengan Pangeran Diponegoro dan penderek-penderek yang lain. Nah, setelah prajurit Diponegoro banyak yang dikejar-kejar Belanda, salah satunya adalah Mbah Ismail. Kemudian Mbah Ismail ini menyelamatkan diri dengan berjalan kaki. Beliau dari Demak Bintoro, menurut cerita keluarga, beliau berjalan kaki mencari tempat yang aman untuk menyelamatkan nyawanya. Kemudian sampailah beliau di suatu tempat yang mana kemudian Mbah Ismail ini membuat pemukiman, memulai hidup baru, dan berusaha untuk menutupi identitasnya, yang kemudian akhirnya mempunyai keturunan di tempat ini, yang mana kemudian tempat ini pada zaman dahulu ketika Mbah Ismail masih hidup, tempat ini disebut oleh orang-orang adalah Sentul Santren, yang mana Sentul Santren saat ini masuk Desa Sentul, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, atau orang-orang mengenalnya saat ini adalah Sentul Dam. Saudaraku yang berbahagia, setelah ini saya akan berziarah, berkirim doa kepada Mbah Ismail, yang mana makam beliau berada di pemakaman umum Desa Sentul. Marilah kita berziarah ke makam Mbah Ismail. Saudaraku, alhamdulillah saat ini saya berada di pemakaman Desa Sentul, dan saya akan berziarah ke makam Mbah Ismail yang mana berada di tengah-tengah pemakaman umum desa. Saudaraku dan keluarga Bani Ismail, inilah makam Mbah Ismail. Mbah Ismail berasal dari Demak dan meninggal di Desa Sentul pada tahun 1900. Saudaraku, baru saja saya berziarah ke makam Mbah Ismail. Saya berdoa mudah-mudahan beliau di alam barzah mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua keluarga Bani Ismail, keturunan dari Mbah Ismail dimanapun panjenengan berada, saya berdoa mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah generasi-generasi yang dapat bermanfaat untuk agama, nusa, dan bangsa. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Bani Ismail dan keluarga besar Bani Haji Ali Rejo. Saudaraku, demikian video saya untuk kali ini, dan tetap
bersama saya dan nanti kita bertemu kembali di video berikutnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.